Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Slamet Saputro, dosen program studi Teknik Elektro S1 Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknik Robot, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib keminatan pada KBK Kontrol Mekatronika dengan bobot 2 SKS dan diambil oleh mahasiswa pada semester 5. Prasyarat dari mata kuliah ini yaitu yang pertama mata kuliah sistem kendali, yang kedua yaitu sistem mikroprosesor. Pada pelaksanaan perkuliahan ini menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana pada unsur delivery merupakan bagaimana seorang dosen dapat menyampaikan materi kepada mahasiswa. Dalam perkuliahan ini terdapat 3 CPL, yang mana CPL yang pertama yaitu mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam dan atau material, teknologi informasi dan teknik untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip teknik elektro atau menguasai ilmu teknik. CPL yang kedua yaitu CPL 4, di mana mahasiswa mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik elektro, atau mahasiswa dapat memecahkan masalah. Kemudian CPL yang ketiga yaitu CPL 7, mahasiswa dapat merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas dalam batasan-batasan yang ada. Dalam hal ini mahasiswa belajar tentang manajemen proyek. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi robot. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi mekanika robot. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep kinematis dan dinamika robot. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan sistem navigasi, path planning, dan juga trajectory tracking. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan kontrol robot pada mobile robot. Kemudian berdasarkan 5 CPMK yang sudah ditentukan, kita kembangkan menjadi beberapa bahan kajian yang akan kita ampu kepada mahasiswa, yang kemudian dijabarkan ke dalam masing-masing pertemuan, yang mana total ada 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Pada pertemuan pertama membahas mengenai klasifikasi robot, kemudian pada pertemuan kedua membahas mengenai mekanika robot, pada pertemuan ketiga membahas mengenai analisis kinematik, forward kinematik. Adapun pada pertemuan keempat akan membahas mengenai inverse kinematik. Kemudian pada pertemuan kelima akan membahas tentang differential motion. Pada pertemuan keenam akan membahas tentang differential velocity. Pada pertemuan ketujuh akan membahas tentang analisis dinamik robot. Adapun pada pertemuan 8 merupakan ujian tengah semester, dan pertemuan ke-9 membahas mengenai dasar navigasi robot. Pada pertemuan ke-10 akan membahas tentang path planning. Pada pertemuan ke-11 akan membahas tentang trajectory tracking. Pada pertemuan ke-12 akan membahas tentang sistem sensor pada robot. Pada pertemuan ke-13 akan membahas tentang aktuator dan trigger motor. Adapun pada pertemuan ke-14 dan ke-15, mahasiswa mengerjakan proyek robot secara berkelompok, dan pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Mode perkuliahan yang saya jalankan di mata kuliah kali ini, yang pertama menggunakan mode sinkron. Saya menggunakan media Zoom dengan menggunakan perkuliahan secara daring. Kemudian mode perkuliahan yang kedua yaitu asinkron. Saya memanfaatkan Google Classroom dan juga WhatsApp Group
untuk melakukan sesi diskusi dan penguploadan tugas-tugas. Kemudian metode pembelajaran yang saya terapkan pada perkuliahan ini yaitu yang pertama pembelajaran kooperatif, adapun yang kedua yaitu diskusi kelompok, kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek. Unsur yang kedua yaitu interaction, bagaimana menerapkan interaksi dosen dengan mahasiswa di dalam proses pembelajaran teknik robot. Di sini saya menggunakan mengaplikasikan pada dua hal yaitu in-class dan juga out-class. Pada sesi in-class atau sinkron, saya melakukan sesi diskusi di dalam kelas, tanya jawab agar terdapat interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa dan juga antara mahasiswa dengan dosen. Adapun interaksi out-class, saya memanfaatkan Google Classroom dan juga WhatsApp Group untuk melaksanakan sesi diskusi dan juga sesi konsultasi pada saat pengerjaan proyek akhir dan juga tugas-tugas. Mahasiswa boleh bertanya di luar jam perkuliahan menggunakan media WhatsApp dan juga Google Classroom. Pada unsur yang ketiga yaitu asesmen. Di sini saya menilai berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama yaitu pada team based project atau pembelajaran berbasis project. Di sini saya beri bobot sebesar 30%. Kemudian ada tugas dengan bobot sebesar 10%, di mana nanti akan terdapat dua tugas yang masing-masing memiliki bobot 5%. Kemudian unsur penilaian yang ketiga yaitu UTS dengan bobot 30% dan juga UAS dengan bobot 30%. Metode pelaksanaan ujian untuk UTS dan UAS secara tertulis. Adapun untuk team based project yaitu mahasiswa melakukan unjuk kerja atau mendemokan proyek yang telah dihasilkan serta mahasiswa mempresentasikan apa yang sudah dihasilkan dengan menyiapkan PowerPoint dan juga laporan akhir proyek. Dalam melakukan penilaian mengacu pada rubrik-rubrik penilaian yang sudah saya lampirkan di dalam RPS, baik itu rubrik secara holistik maupun secara bobot. RPS dapat dilihat secara detail pada Open Courseware UNS, dapat diakses di alamat www.ocw.uns.ac.id. Demikian penjelasan terkait deskripsi mata kuliah teknik robot yang saya ampu. Selanjutnya pada bagian pengajaran. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Oke, salam sehat untuk kita semuanya ya. Oke, Pak. Baik, pagi ini kita akan melaksanakan kuliah teknik robotika. Saya izin share screen dulu. Oke, baik. Pagi ini kita akan melaksanakan kuliah dengan pertemuan mengenai dasar navigasi dan robot, begitu nggih? Jadi sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Ya. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar navigasi robot ya pada mata kuliah teknik robot. Navigasi robot ya, ketika Anda mendengar istilah kata navigasi pada robot, mungkin apa yang terbesit di pikiran Anda? Ya, mungkin saya ingin mendengar satu atau dua tanggapan dari adik-adik mahasiswa. Monggo silahkan. Mungkin Mas Aditya Fajar ya, Mas Aditya Fajar.
Menurut saya navigasi robot itu terkait arah dari robot, Pak. Dasar-dasar gimana robot itu diarahkan seperti itu, Pak. Oke, dasar-dasar, mohon maaf bisa diulangi Mas tentang navigasi robot. Mungkin saya izin mengulangi, Pak. Untuk menurut saya navigasi robot itu adalah suatu pengarahan dari suatu arah robot, Pak. Kayak gitu. Pengarahan dari suatu arah robot ya. Iya. Oke, baik. Ya, mungkin dari teman yang lain ada yang ingin melengkapi? Monggo, silahkan. Navigasi. Oke. Mungkin ada yang pernah mendengar atau menggunakan Google Map ya. Nah, salah satu fitur navigasi juga itu. Nah, bagaimana dengan navigasi pada robot ini, gitu ya? Ya, mungkin saya ingin mendengar dari Ayatullah. Oke, Mas Ayatullah. Ada Mas Ayatullah? Ada Pak. Oke, monggo silahkan. Kalau untuk navigasi robot itu menurut saya itu sistem yang memberikan GPS pada robot yang dapat bergerak dengan sendirinya yang ditentukan oleh arah tertentu gitu Pak. Oke, berarti maksudnya adalah sistem navigasi yang menggunakan GPS, begitu ya Mas ya? Sehingga arah geraknya nanti ditentukan oleh GPS, begitu ya Mas ya? Iya Pak. Oke, ya. Tidak salah ya. Ini merupakan salah satu cara dalam navigasi. Mungkin kalau Anda menggunakan Google Map itu kan Anda bisa menentukan satu titik ya, titik awal Anda di mana berdasarkan posisi GPS, terus kemudian Anda bisa menentukan titik tujuan, begitu ya. Nah, dari situ nanti algoritma dari Google akan mencarikan rute terpendek gitu ya, atau shortest path. Nah, demikian halnya pada robot begitu ya. Robot juga perlu sistem navigasi gitu ya, agar suatu robot itu dia bisa berjalan dari satu titik ke titik yang lain gitu ya, atau di suatu area tertentu misalkan begitu ya. Misalkan robot yang diletakkan di dalam suatu gedung, begitu dia bisa berjalan dari satu ruang A ke ruang B. Nah, untuk bisa berjalan dengan selamat, begitu ya, tidak menabrak suatu obstacle, itu perlu yang namanya sistem navigasi. Baik, di sini sudah muncul ya di slide Anda, itu terkait dengan contoh aplikasi dari navigasi pada mobile robot. Ini yang di sebelah kiri, begitu ya, di sebelah kiri saya itu adalah contoh peta yang dihasilkan oleh robot ya. Terus kemudian di situ ada area yang berwarna hitam dan berwarna putih begitu ya. Nah, jadi dari hasil mapping ini itu kemudian ditentukan yang namanya istilahnya C-free begitu ya, configuration space free, atau area yang mana dinyatakan sebagai area yang bisa dilalui oleh robot. Nah, kemudian dari titik itu ya kita bisa menentukan misalkan di sini adalah titik awal robot begitu ya, titik startnya. Kemudian kita bisa menentukan beberapa titik-titik yang dianggap sebagai titik tujuan, misalkan di titik sini, kemudian titik sini, ya, titik sini atau bahkan titik sini begitu nggih. Nah, titik-titik ini dianggap sebagai tujuan yang kita bisa tentukan koordinatnya ya berdasarkan hasil pemetaan itu. Nah, ketika kita sudah tentukan titik tujuannya seandainya di sini begitu ya. Nah, maka nanti sistem di dalam robot akan mencari gitu ya rute-rutenya dengan cara mencari area-area yang bebas hambatan begitu ya, yang tidak ada halangannya berdasarkan dimensi dari robot itu sendiri. Nah, ini sebagai contoh dengan menggunakan algoritma tertentu ya, ini yang saya gunakan pada penelitian saya ini adalah menggunakan algoritma A-star gitu nggih. Nah, di sini dia bisa mencari lintasannya atau trajektori yang akan dilewati oleh robot dari titik startnya di sini menuju titik akhirnya yaitu di sebelah sini, begitu ya. Nah, kemudian setelah ketemu titik trajektorinya, maka robot dapat melakukan perjalanan atau sistem navigasinya ya, atau bisa berjalan dari sini sampai dengan titik final dengan mengikuti
trajektori yang sudah dihasilkan ini tadi, begitu ya. Dengan demikian sudah dipastikan bahwa robot nanti akan melalui garis atau melalui lintasan yang bisa dikatakan tidak ada obstacle-nya dan tidak akan nabrak ya, baik itu dengan tembok atau di sini ada pintu gitu ya, atau mungkin ada benda-benda lain yang sudah teridentifikasi. Nah, di sini petanya sudah tersimpan di dalam robot itu sendiri, begitu nggih? Oke, kemudian ini contoh penyebab akumulasi kesalahan yang tak terbatas ya dalam konteks deep reckoning tadi. Contohnya adalah error sistematis, begitu ya. Error sistematis itu error yang disebabkan oleh sistem mekanika pada robot itu sendiri, begitu ya. Misalkan kita punya diameter roda yang tidak sama, begitu ya, atau mungkin bahkan jenis rodanya juga tidak sama sehingga menyebabkan slip, gitu ya. Nah, karena jenis roda itu harus disesuaikan dengan bahan groundnya. Apakah ini lantai dengan bahan keramik atau dengan bahan karpet atau dengan bahan aspal, gitu ya. Nah, kalau semakin licin roda menyebabkan slip, maka nanti menyebabkan ketidakakuratan dalam pembacaan posisi, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada roda tidak sejajar, ya. Misalkan posisi rodanya agak miring, gitu ya. Yang seharusnya dia jalannya lurus karena posisi rodanya miring, maka dia jadi agak nyerong, gitu ya. Nyerong, misalkan setiap 1 meter nyerong 1 derajat. Nah, nanti maka semakin lama serongnya akan semakin besar, begitu ya. Contoh dari error sistematis. Kemudian yang ketiga, misalkan resolusi encoder itu terbatas dalam mengambil data sampling kecepatan laju robot, gitu ya. Nah, sehingga perlu dalam hal ini kita memilih encoder yang tepat dalam membaca kecepatan laju robot. Baik, kemudian selain itu juga ada yang namanya error non sistematis, begitu ya. Di antaranya ada travel over uneven floor, begitu ya. Kemudian travel over unexpected object on the floor. Atau yang kedua wheel slippage, ya, atau istilahnya rodanya selip, begitu ya. Misalkan lantainya licin, gitu ya, kecepatannya terlalu tinggi, begitu ya, atau over acceleration, terus kemudian beloknya terlalu cepat, gitu ya, akhirnya tergelincir, begitu. Terus kemudian ada roda yang mungkin tidak kontak dengan lantai, misalkan kondisi lantainya tidak rata, begitu ya. Kira-kira bisa nggak menyebabkan ketidakakuratan posisi? Bisa ya, misalkan kita menggunakan 4 roda, masing-masing punya motor, gitu ya. Roda yang salah satu roda itu gantung. Nah, misalkan tidak menyentuh lantai karena lantainya tidak rata, maka otomatis laju pergerakannya juga akan berbelok, begitu kan ya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk error yang bisa dihasilkan dari hal non teknis. Oke, baik. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, adik-adik sekalian? Sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan. Atau ada ya, Mas Bagas, monggo silahkan. Izin bertanya, Pak. Kan tadi ada beberapa error yang menyebabkan kesalahan akurasi robotnya itu ya, Pak. Nah, Ya. terus misal untuk meminimalisirnya dari teknisnya, misal anggaplah bisa tadi kan rodanya terselip gitu. Apakah bisa Pak, menggunakan sensor yang misal rodanya bisa mengikuti jarak seperti lantainya gitu. Jadi ada satu roda yang nanti nampak di tanah atau mungkin di jaraknya di tanah satu lantai, apakah itu bisa diminimalisir juga, Pak? Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah untuk menghindari slippery ya Mas ya. Itu apakah bisa digunakan sensor tambahan begitu ya Mas ya? Ya, Pak. Oke, untuk misalkan tadi posisi lantainya tidak rata, apakah ada sensor tambahan begitu ya? Oke, kalau menurut pendapat saya, misalkan kondisi lantai tidak rata itu kan sesuatu hal yang
non teknis ya, dan kita tidak bisa memprediksi itu, begitu ya. Nah, sebenarnya untuk non teknis itu bisa kita rancang ya. Misalkan kita menggunakan sistem roda, itu ada mekanika pegasnya, gitu ya. Misalkan di setiap roda itu kita punya sistem suspensi, begitu ya. Sehingga nanti ketika permukaan lantainya tidak rata, maka secara otomatis roda tersebut akan menyesuaikan ya, didorong dengan pegas tadi, begitu ya. Misalkan contohnya pada kendaraan, itu kan dia ada mekanisme pegasnya ya, suspensinya ya. Nah, jadi ketika misalkan yang roda belakang kok permukaannya tidak rata, maka otomatis sistem suspensi tersebut akan menyesuaikan roda agar selalu menyentuh permukaan lantai, begitu ya. Oke, kalau sistem sensor yang mendeteksi permukaan lantai mungkin belum ada ya, saya belum menemukan untuk sensor itu, tapi mungkin bisa dideteksi dari menggunakan kamera atau lidar, begitu ya, sehingga bisa tahu. Oh, permukaan di sini itu tidak rata atau mungkin nanti bisa belok sebentar, begitu ya, untuk sebelum dia kembali ke trajektori yang dihasilkan. Nah, oke, dari situ Mas Bagas mungkin apa sudah jelas? Jelas, terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kemudian di sini ada gambar tentang robot ya, ilustrasi robot yang dia berjalan karena faktor error non sistemik dan sistemik ini yang menyebabkan dia terdapat perbedaan lintasan yang dihasilkan, begitu ya. Misalkan harusnya lintasannya itu yang garis lurus ini ya, karena error sistem maka dia bisa terdapat error ya dalam lintasan yang dihasilkan, yaitu pada garis putus-putus ini, ya, kurang lebih seperti itu, Dit. Oke, baik. Nah, ini adalah sensor-sensor yang digunakan, baik itu pada internal sensor tadi untuk posisi relatif dan juga eksternal sensor ya, itu untuk yang posisi absolut tadi ya. Yang internal sensor kebanyakan menggunakan yang namanya odometri gitu ya, atau dia memantau putaran roda untuk menghitung offset dari starting point yang diketahui. Biasanya bisa menggunakan encoder, bisa menggunakan potensiometer, atau bisa menggunakan tachometer gitu ya. Atau yang kedua kita bisa menggunakan inertial sensor gitu ya. Nah, ini merupakan bentuk pembacaan sensor yang menggunakan mekanisme turunan dari posisi, yaitu menggunakan gyroskop atau menggunakan accelerometer. Adapun pada eksternal sensor itu sensor-sensor yang bisa Anda gunakan tadi, yang pertama ada kompas begitu ya. Kemudian yang kedua ada ultrasonik, kemudian yang ketiga ada laser ring sensor gitu ya. Kemudian yang yang keempat ada radar, ada berbasiskan vision begitu ya. Ada yang berbasiskan GPS. Nah, kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa mengkombinasikan beberapa sensor ini. Tujuannya agar apa? Agar dalam menentukan posisi itu kita menjadi lebih akurat gitu ya. Misalkan kita mengkombinasikan odometri gitu ya, terus kemudian ada kompas, kemudian ada GPS begitu ya. Jadi kita tahu nanti arah headingnya kemana, kemudian koordinatnya berapa, kita sedang berada di kecepatan berapa begitu ya. Nah, nilai-nilai itu nanti akan kita ekstrak yang akan kita gunakan untuk mengatur sistem navigasi kendaraan gitu ya. Nah, misalkan kita mau jalan lurus, mau kecepatan berapa. Misalkan kita mau belok, nah tadi agar tidak selip berarti sebelum belok dia dikurangi dulu begitu ya. Dikurangi dulu, terus nanti belok, terus nanti menambah lagi kecepatan, kurang lebih seperti itu. Oke, ini contoh dari rotary optical encoder ya. Ini yang sistemnya adalah incremental optical encoder begitu. Nah, di sini prinsip pulsanya adalah kita menggunakan LED emitting dioda ya, LED. Kemudian di sini ada plat yang berputar ya, di mana plat ini nanti ada yang bentuknya lubang, ada yang bentuknya menggunakan
print-printan berwarna gelap dan terang gitu ya. Misalkan ini berwarna hitam dan putih begitu ya. Nah, setiap LED nanti membaca titik hitam dan titik putih ini akan mengindikasikan suatu pulsa ya yang dibangkitkan menjadi nilai 0 dan nilai 1 begitu nggih. Nah, nanti setiap 01 ini nanti akan diakumulasikan dan akan dihitung menjadi pulsa begitu ya. Pulsa yang kemudian terus dihitung bertambah dan bisa ditentukan nilai kecepatannya berapa. Nah, biasanya ini diletakkan di dalam roda ya, di dalam shaft roda begitu, sehingga nanti ini bisa berputar begitu ya. Adapun nanti posisi LED-nya itu diam atau statis, dan dia akan membaca titik hitam dan putih ini ya secara terus menerus, hitam putih dan seterusnya, sehingga nanti pulsa yang dihasilkan adalah 10 10 10 begitu ya dan seterusnya, sehingga nanti bisa terakumulasi dan bisa dihitung berapa kecepatan atau sudah menempuh jarak berapa meter begitu dan seterusnya. Internal sensor. Nah, internal sensor ini digunakan tadi untuk menentukan yang namanya posisi relatif dari suatu robot begitu ya. Di antaranya ada giroskop, ada akselerometer begitu ya. Nah, ini yang GPS ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai internal sensor juga, tetapi fungsinya untuk mengukur kecepatan terhadap kerangka inersia begitu ya, di mana ada ground station begitu ya, terus kemudian ada satelit yang ada di luar angkasa begitu ya, dan nanti biasanya akan dikirimkan datanya begitu ya, dari uplink dulu begitu ya, uplink data, terus kemudian sampai dari satelit akan dikirimkan ke objek begitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, dari sini nanti kan di sini ada ground antena begitu ya, terus kemudian ada monitoring station begitu ya, terus kemudian ini disebut sebagai control segment, terus kemudian terdapat satelit di luar angkasa sebagai space segment, terus kemudian terdapat user. Nah, user ini nanti bervariasi ya, misalkan pesawat atau drone atau bahkan mungkin robot darat begitu ya, bisa kita manfaatkan di situ. Pada ininya nanti di sini akan terjadi proses komunikasi antara monitoring station dan ground antena begitu ya. Monitoring station akan memberikan perintah ke master control station ya atau ground antena untuk bisa uplink data ya terkait dengan satelit ya, clock correction, kemudian atmospheric data dan almanak. Kemudian dari satelit yang ada di luar angkasa ini akan mengirimkan informasi ke user segment untuk bisa mengetahui beberapa data, diantaranya adalah informasi posisi begitu ya. Baik, kurang lebih itu beberapa metode navigasi dalam robot yang bisa Anda terapkan gitu ya, baik dalam pada mobile robot gitu ya, nanti baik di indoor ataupun di outdoor begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik sekalian? Tidak ada, nggih, cukup ya. Kalau tidak ada, saya rasa saya cukupkan. Slide ini tadi saya ambil dari 2 buku yang menjadi referensi dalam mata kuliah ini ya. Yang pertama saya ambil dari buku Said Beniku, kemudian yang kedua dari buku Robotika ya, Bapak Indra Ketowarno. Baik, kuliah hari ini saya rasa cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.